Agam, kamu gila. Kalimat itu keluar dari mulut Deddy Corbuzier, bukan sebagai hinaan, tapi sebagai bentuk kekaguman. Sebab di hadapannya, duduk seorang pria sederhana yang kisah hidupnya bak fiksi, merobek tiket pesawat, hidup dengan 10.000, dan akhirnya tinggal di kaki Rinjani selama bertahun-tahun demi panggilan hidup. Tapi, semua itu tidak terjadi dalam satu malam. Mari kita telusuri perjalanan menakjubkan Agam Rinjani, dari TPA Antang Makassar, hingga menjadi simbol ketulusan dan dedikasi di kaki gunung. Abdul Haris Agam, lahir 22 Desember tahun 1988, besar di lingkungan keras dan miskin, kawasan TPA Antang, Makassar. Di sanalah ia akrab dengan kehidupan para pemulung, tumpukan sampah, dan aroma menyengat yang tak pernah hilang dari ingatannya. Nama kecilnya adalah Ucok. Namun, setelah sang ayah meninggal dunia, ia memutuskan untuk menggunakan nama Agam, nama ayahnya sendiri, sebagai bentuk penghormatan dan pengingat akan warisan semangat hidup sang ayah. Tahun 2011, saat masih mahasiswa semester 3 Antropologi Universitas Hasanuddin, Agam mendaki Gunung Rinjani untuk pertama kalinya. Ia begitu terpukau dengan pemandangan dan pengalaman itu, lalu membagikannya ke Facebook. Apa yang awalnya hanya perjalanan mahasiswa, ternyata jadi awal cinta yang tak pernah putus pada gunung. Tahun 2016, Agam kembali mendaki Gunung Rinjani, kali ini untuk menemani juniornya. Biaya perjalanan ditanggung oleh sang junior, namun di tengah pendakian, Agam berpapasan dengan tim pendaki lain yang mengalami kecelakaan tragis. Salah satu anggotanya, pendaki asal Palembang, meninggal dunia. Agam pun tergerak untuk ikut membantu dalam proses evakuasi jenazah. Inilah kali pertama ia terlibat langsung dalam misi kemanusiaan di gunung, dan sejak saat itu, ia mulai memahami sisi lain dari dunia pendakian, tentang pengorbanan, kepedulian, dan keberanian menghadapi situasi genting. Setelah itu, Agam seharusnya pulang ke Makassar. Tapi ia memilih jalan lain. Di Rinjani? Pulang ke Bali. Jadi sudah mau pulang Makassar nih. Kupikir, kembali lagi saya ke kampus. Malasku, sudah alumni, malu-malu saya. Wah, merantau. Saya sobek tiketku. Lu sobek tiket lu? Anak-anak masuk semua, pulang. Biarlah deh. Di Bali bingung mau ngapain, uangku 10.000 rupiah bang. Serius? Nggak ada orang saya kenal. Bilang, ada ilmuku, maksudnya mau saya kerja apapun yang bisa bertahan hidup. Ku cari makan, sudah lapar itu. Ku beli rokok lagi, uang 10.000. Emang preman. Ku beli rokok. Emang kalau orang udah kayak begitu, udah ngerokok, jadi agak bego. Oh, kalau orang Jawa kan biasanya bilang gini, makan nggak apa-apa, yang penting rokok kan, yang ngumpul tuh. Ku masuk ke kampus Udayana, cari jurusan antropologi, kan banyak ku kenal tuh, anak antro, setiap tahun ada kegiatan nasional. Mana ini ya anak-anak, nggak ada yang kenal saya. Ku cari seniornya, ada yang kenal. Makan nih. Mau numpang. Di kampus kan pasti ada makanan, anak-anak kan traktor. Ke sana. Belilah kopi 3.000, minum. Diusir saya. Kenapa? Ternyata kampus di sana tidak bisa nginap. Oh, lu mau nginap? Iya. Numpang tidur. Jadi lu tuh duit 10.000 tuh tidak termasuk penginapan? Enggak ada. Orang-orang udah berpulang. Saya saja dari bandara jalan kaki ke kampus itu deh, ke Sudirman. Bawa tas besar. Wih, backpacker sejati sebenarnya. Akhirnya keluar saya dari kampus. Cari di mana? Oh, ada penjual lalapan. Dikira saya ini preman. Bilang, Bu, saya orang baik, Bu. Ini kartu mahasiswaku, tapi saya sudah sarjana. Ini KTP ku. Boleh numpang makan saya, Bu. Saya bantu cuci piring apa? Bilang, dia lihat dulu saya. Bu, orang baik saya, Bu. Ini. Oh iya deh. Jadi rajin saya bantu cuci piring apa. Ladeni tamu. Dikasih makan saya. Nggak usah dibayar uang. Makan. Oh, makan saya. Udah makan datang. Jadi lu pernah jadi pegawai warteg? Lalapan. Terus? Jadi dikasih makan. Habis itu ditanya, kamu merokok nggak? Merokok, Bu. Karena anda merokok. Nggak ada rokok kok, Bu. Oh, dibeliin. Baik dia. Baik. Mulai rajin saya. Tapi aku bilang, kalau di sini terus jadi penjual lalapan saya ini.
Iya, hidup orang ini ya. Ku tinggal. Kacau banget hidup orang ini. Ku tinggalkan bang. Lu tinggal. Lu ngomong sama ibu itu apa? Iya bang, Bu, saya ke kampus dulu, Bu, cari teman-temanku lagi. Iya, kalau kau butuh makan kesini aja. Itu berapa lama lu di situ? 2 malam aja. Agam melanjutkan pencariannya. Ia menuju kos seniornya di Udayana, yang ia kenal saat di Makassar dan menyambutnya dengan tangan terbuka. Ia bahkan dipinjamkan motor dan diberi uang 50.000 untuk wisata. Agam memilih mendaki Gunung Agung. Ia memposting foto pendakian di Facebook. Tanpa disangka, ada juniornya yang melihat dan memintanya menjadi pemandu. Agam, yang kehabisan uang, berani meminta bayaran. Mereka sepakat. Setelah turun dari pendakian, Agam mendapat upah 600.000. Ia mengisi bensin motor pinjaman, mentraktir anak kos, dan membeli tenda dan beberapa perlengkapan mendaki seharga 100.000 dari seorang turis bule yang akan kembali ke negaranya. Sisanya tinggal 20.000. Dengan itu, ia melanjutkan perjalanan, menumpang truk ke Lombok. Gratis, tapi kali ini butuh uang saya. Apa dia bilang? Iya bang, saya bayar. Kapan? Ini saya mau keluar ke parkiran. Tunggu dari sana di bandara. Turun saya dari sana naik motor, jemput di bandara. Ini siapa? Ini siapa? Saya. Enggak, orang-orang ini siapa? Anak Jakarta. Anak Jakarta. Mau naik Gunung Agung yang lagi kenal, di Bali. Yang kenal lu? Iya, di Facebook. Di Facebook. Oh. Ketemu dia, kuantar kan naik. Foto-foto dikasih saya uang 600.000. Bilang alhamdulillah. Lumayan 600.000 dong. Dari 10.000 600.000. Gede dong. Pulang ke kosan, ku pulangin full tank ke motor, ku traktir gorengan anak-anak rokok. Bingung dong. Dapat uang dari mana bang? Habis antar tamu. Oh, tapi kalau bilang nyolong sih mereka percaya sih. Sisa lah berapa? 300 lebih. Kulihat, ada yang jual tenda bule, mau pindah ke luar negeri. Lu beli tenda? Beli 100 lebih, dapat merek apa itu? Ada senter juga sama lampu cas, kipas angin. Ku taruh di kosan itu, yang penting saja ku beli beras setengah karung. Oke. Habis itu beli spiritus full buat masak. Numpang saya mau ke Lombok. Lu mau? Wah gila nih orang. Bilang, bingung saya di Bali. Duit lu tinggal berapa? Sisa 20.000. Ku beli beras. Jadi bingung saya di Bali itu bang. Ke Lombok aja, di Lombok banyak masjid. Ku bilang. Biar lu bisa tidur di sana. Pergilah ke Lombok, numpang truk bang. Nih truk saya begini, awalnya banyak deh nih. Pas ada singgah bang, boleh sampai Lombok bang, uangku cuma 20.000. Terus? Dia lihat saya, kasihan mungkin kan. Iya naik deh. Lu gondrong ini juga? Iya, masih lebih panjang lagi. Kalau gue jadi supir truknya sih gak gue angkat ya. Numpang lah bang. Numpang saya di samping kan. Habis itu, kenapa ini lambat sekali dia bawa mobil kan? Bilang, Pak, kenapa lambat? Iya, saya disuruh buru-buru tapi ngantuk ini, takut saya. Lu yang nyetir nih? Iya. Udah gila. Gue bilang, sini Pak, saya yang bawa. Emang lu bisa nyetir truk? Bisa. Hah? Bisa. Kan nyetir truk gak kayak nyetir mobil bos. Dulu saya tinggal di tempat sampah bang, di tempat pembuangan akhir sampah di Antang, Makassar. Tetanggaku supir truk semua, sering saya yang bawa. Oh. Itu umur kelas 5 SD, sudah bawa truk saya. Bro, udah terserah hidup lu. Ia berhenti di Mataram, lalu menuju Senggigi dan tinggal di pinggir danau. Di sana, ia melihat masyarakat nelayan hidup dengan cara lama dan peralatan usang. Ia tergerak. Ia kumpulkan warga, bertanya apa yang mereka butuhkan. Lewat bantuan seniornya, Agam membuat proposal ke pemerintah. Tak lama, bantuan berupa perahu dan jaring baru pun datang. Masyarakat bahagia dan berterima kasih. Saking sukanya, mereka bahkan ingin menjodohkan Agam dengan gadis setempat. Tapi Agam menolak halus. Karena ia masih ingin hidup bebas, belum siap terikat. Kau punya anak, wah, nggak bisa saya kemana-mana, jadi nelayan terus. Wah, enggak. Pergi ke Sembalun. Tinggalin. Gue izin bang, saya naik gunung dulu ya, ke Sembalun. Terus dari sana? Di Sembalun survive lagi. Hutan enak kan, banyak bahan makanan.
Tadi kan pantai enak, tinggal mancing di hutan lebih enak lagi. Dari mana makan? Ada umbi-umbian banyak. Ada skill survival kan. Pisang banyak di hutan bisa dikonsumsi apa. Tapi masyarakat Sembalan baik. Saya dikasih tempat tinggal. Kamu tinggal sini ya, dikasih makan. Apa semua. Mereka tuh nggak nanya lu siapa gitu? Ditanya, dikenal. Evakuasi yang kemarin. Oh. Diajak saya sini enggak makan. Dan ada uangku. Enggak apa-apa. Nah, mulailah jadi porter. Jadi porter. Bilang, enggak apa-apa deh. Salurkan hobi juga sekaligus olahraga. Iya benar. Pikir bawa barang kan olahraga dapat uang. Oke. Udahlah, kulakukan hampir 4 tahun sambil belajar. 4 tahun jadi porter sambil belajar tuh. Akhirnya, seorang senior menawarkan sebidang tanah di Sembalun. Di sanalah Agam menetap, hidup mandiri dan menjadi porter gunung. Selama lebih dari 4 tahun, Agam naik turun Rinjani, kadang 3 kali seminggu. Ia tak hanya mengangkut logistik pendaki, tapi juga harapan dan cerita. Dalam banyak pendakian, ia terlibat dalam misi pencarian korban hilang, bahkan evakuasi jenazah, termasuk jenazah Juliana Marins, pendaki asal Brasil pada 25 Juni 2025 lalu. Hingga kini, Agam telah mendaki Rinjani lebih dari 574 kali dan mencapai puncak lebih dari 352 kali. Angka ini bukan sekadar statistik, tapi bukti bahwa ia adalah bagian dari gunung itu sendiri. Pendaki, turis, dan relawan SAR semua mengenalnya. Agam tidak pernah mengunggulkan dirinya. Justru orang-orang di sekitarnya yang angkat bicara menyebutnya pahlawan lokal Lombok, simbol ketulusan dan keberanian sejati. Deddy Corbuzier, yang dikenal kritis dan tajam dalam wawancara, tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Dalam podcastnya, ia menyebut Agam gila karena kisah hidupnya terlalu liar untuk dipercaya. Merobek tiket pulang, hidup dengan 10.000, mendaki ratusan kali, dan menolong orang dengan nyawa sebagai taruhannya. Tapi dari semua itu, ada satu hal yang membuat Deddy benar-benar terpukau. Kerendahan hati Agam. Sosok yang berasal dari TPA, tidak punya siapa-siapa, kini menjadi seseorang yang bermakna bagi banyak orang, dan tetap rendah hati seperti saat ia pertama kali naik gunung. Kisah Agam Rinjani bukan tentang prestasi besar yang diraih dalam sorotan kamera. Ini adalah kisah tentang pilihan-pilihan kecil yang berani, tentang ketulusan hati dalam membantu sesama, dan tentang bagaimana seseorang bisa mengubah takdirnya, bahkan saat hidup memberinya awal yang paling keras sekalipun. Dari TPA Antang hingga puncak Rinjani, dari Ucok kecil hingga Agam sang penyelamat, ia telah membuktikan bahwa dalam hidup ini, yang dibutuhkan bukan cuma keberanian, tapi juga niat untuk memberi arti bagi sesama. Agam tidak lahir dari kemewahan, tapi ia dibesarkan oleh tekad, ditempa oleh alam, dan diarahkan oleh hati yang tak pernah berhenti peduli. Ia adalah wajah dari harapan yang tak pernah lelah, simbol bahwa setiap orang, betapapun sederhananya awal perjalanan mereka, bisa menjadi cahaya di tengah gelap, asal mereka mau melangkah. Dan kini, dari jalur-jalur pendakian yang terjal, hingga lorong-lorong sunyi tempat ia menolong tanpa pamrih, nama Agam bukan sekadar dipanggil, tapi dikenang. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi, tapi siapa yang paling banyak menolong saat yang lain hampir jatuh. Di cemara tunggal aku renung